Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nisa sedikit terkejut melihat tempat ini. Dia tahu ini tempat mewah dan pasti makanannya mahal-mahal. Apa nggak apa-apa kita makanan di sini, Rep? Di sini kan mahal makanannya, tanya Nisa bingung. Udah, nggak usah bingung gitu, mukamu jelek. Kalau lagi bingung, hehehe, ayo turun. Repan turun dan membukakan pintu untuk Nisa. Ih, malah ngijik gitu ih. Aku kan cuma kaget aja, kenapa makan di tempat mahal gini, saut Nisa. Nggak apa-apa, sekali-kali aku nggak bakal jatuh miskin, hanya karena ngajak kamu makan di tempat di sini. Aku masih punya cukup uang kok untuk bayar makanan di sini, tenang aja. Bukan gitu, kalau kita makanannya di sini, terus gimana aku harus traktir kamu nanti? Uang harus 2 kali lipat. Nisa bingung, takut gajinya tidak cukup saat nanti membalas traktiran Repan. Hahaha, kamu nih Nisa, lucu banget sih. Aku cuma bercanda Nis, nanti kalau kamu udah gajian, kita makan bakso aja yang di pinggir jalan. Lagian tenang aja, nanti gajimu di perusahaan itu bakal cukup kok untuk beberapa kali makan di sini. Soalnya gaji di sana di atas rata-rata, terang Repan. Oh gitu ya, pantas aja kamu kayaknya sekarang udah beda banget, serba mewah, ternyata gajinya gede toh, hehehe, ucap Nisa salting. Ya udah Nis, kita pesan yuk, aku lapar banget nih. Repan mengalihkan pembicaraan. Mereka pun memesan makanan dan menikmatinya sambil bercerita tentang masa lalu mereka saat masih sama-sama bersekolah di SMK yang sama. Mereka tertawa bahagia mengenang masa-masa itu. Nisa tertawa bahagia malam ini, tanpa tahu besok hari terberat sedang menantinya dan akan bikin dia merasa sesak napas dibuatnya. Keesokan harinya, Nisa bangun pagi-pagi sekali. Dia tak ingin terlambat di hari pertamanya bekerja. Nisa pun pamit pada ibu dan meminta doa ibu agar segalanya dipermudahkan hari ini. Nisa pun berdiri di depan gedung kantornya. Perasaannya bercampur aduk, bahagia dan gugup. Dia menarik napas dan mencoba menenangkan dirinya. Nisa langsung menuju ruangan HRD. Selamat pagi Pak, saya Nisa karyawan baru yang kemarin ditelepon, ucap Nisa masih gugup. Oh iya, saudari Nisa, selamat ya, kamu sudah berhasil bergabung di perusahaan ini. Perkenalkan, saya Marwan, saya harap kamu tidak mengecewakan saya ataupun perusahaan. Kamu akan ditempatkan sebagai wakil asisten CEO di sini, jelas Pak Marwan. Maaf Pak, apa tidak salah? Bukannya saya akan bekerja di bagian yang sesuai dengan jurusan pendidikan saya? Tanya Nisa heran. Maaf saudari Nisa, tapi di sini kita tidak menerima karyawan, hanya dari bidang pendidikannya saja. Itu kenapa kami tidak mencantumkan masalah pendidikan saat membuat lowongan kerja. Pak Marwan diam sejenak lalu melanjutkan. Apa Anda tidak bersedia? Kami tempatkan di sana. Tapi semua keputusan itu CEO sendiri yang menentukan. Apa kami harus membatalkannya? Tanya Pak Marwan. Tidak Pak, saya bersedia diletakkan di bagian manapun, saut Nisa cepat. Baiklah, jika begitu ini berkas yang harus kamu tandatangani. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Pak Marwan, staf dari bagian HRD itu pun menyerahkan beberapa lembar kertas. Nisa tidak terlalu memperhatikan apa isi dari berkas-berkas itu. Dia hanya membaca sekilas tentang aturan perusahaan itu dan melirik sedikit bagian masalah gaji. Wow, ternyata benar kata Repan, gaji di sini di atas rata-rata. Padahal aku di sini masih termasuk pegawai magang selama 2 bulan sebelum resmi diangkat sebagai karyawan tetap, batin Nisa. Nisa pun diantarkan ke ruangan di mana dia akan bekerja. Ternyata di lantai teratas di gedung ini. Permisi Pak, apa saya boleh masuk? Tanya bapak bagian HRD itu. Masuk, jawab suara dari dalam. Mendengar suaranya yang datar dan dingin membuat Nisa sedikit berdigidik ngeri. Dia yakin sekali jika bosnya ini adalah orang yang kaku dan dingin, dinilai dari suaranya.
Nisa dan Pak Marwan memasuki ruangan sang CEO. Nampaklah seorang laki-laki berbadan tegap, tapi Nisa tak bisa melihat wajahnya karena dia membelakangi meja. Ini Pak Presdir, karyawan baru yang Bapak minta sebagai wakil dari asisten Bapak, lapor Pak Marwan. Baiklah, kamu boleh pergi. Perintahnya tetap tanpa menoleh. Baik Pak Presdir, saya permisi. Pak Marwan pamit dan hanya dibalas dengan deheman. Perkenalkan Pak, saya Nisa, wakil asisten Bapak. Sapa Nisa takut-takut. Apa saya ini bapakmu? Seenaknya kamu panggil begitu. Panggil saya bos, sahutnya tetap tanpa melihat Nisa. Baik bos, maafkan saya. Nisa gugup mendengar jawaban sang bos. Tak ada lagi jawaban, Nisa pun hanya berdiri menunggu perintah sang bos. 5 menit berlalu, tetap tanpa suara. 10 menit terlewati tetap sunyi, sampai sudah melewati 20 menit. Kesabaran Nisa habis, dia pun memberanikan diri membuka suara. Maaf bos, apa saya boleh tahu apa yang harus saya kerjakan? Tanya Nisa masih dengan perasaan gugup. Tak lama berselang, sang bos pun berbalik. Nisa langsung terhuyung ke belakang. Dia sungguh-sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya di depan matanya. Kamu, bos, maaf bos. Nisa terbata-bata saking terkejutnya. Nisa pun menunduk, tak berani mengangkat kepalanya, dan tanpa Nisa sadari, sang bos sedang tersenyum puas karena berhasil membuatnya terkejut dan ketakutan. Apa? Kamu bicara apa? Yang jelas kalau bicara sama saya, ucap Daniel dengan nada dingin. Anu bos, saya minta maaf atas kejadian kemarin. Saya sungguh-sungguh tidak tahu kalau bos ini adalah pimpinan perusahaan ini. Maafkan saya bos, orang yang tidak tahu diri ini. Akhirnya lolos juga kata-kata yang tadi tersekat di tenggorokannya. Halo Brian, kamu boleh masuk sekarang. Bukannya menanggapi ucapan Nisa, si bos malah menelpon asistennya. Tak lama seorang pria yang tak kalah tegap dan tampan masuk ke dalam ruangan. Ternyata itu pria yang di samping si bos waktu di mal. Ini wakilmu, kamu urus dia, beritahu apa tugasnya, ucap si bos begitu Brian masuk. Baik bos, ucapnya singkat, namun di dalam hatinya merutuki kelakuan si bos. Apa-apaan sih si bos ini? Dia yang meminta wanita ini jadi asistenku, tapi malah menyuruhku yang mengurus. Aku sendiri bingung harus bagaimana dengan wanita ini. Brian kesal dengan kelakuan si bos. Brian yang biasanya bekerja sendiri pun bingung harus memberikan Nisa tugas apa. Dia tidak terbiasa membagi tugasnya dengan orang lain. Akhirnya Brian hanya menunjukkan di mana ruangan untuk Nisa dan kembali ke ruangan sang bos. Bos, apa yang mesti saya lakukan dengan wanita itu? Saya tidak terbiasa bersama orang lain. Lagi pula kerja saya selama ini hanya menjalankan apa yang bos perintahkan, ucap Brian sambil duduk di sofa ruang bosnya. Kamu tenang saja, sekarang saya masih memikirkan apa yang akan saya lakukan padanya, ujar sang bos santai. Baiklah bos, karena Anda bosnya, silakan lakukan apa yang Anda suka. Brian pun berlalu keluar dari ruangan prestir. Maaf Pak, bisa beritahu saya apa yang mesti saya kerjakan? Tanya Nisa begitu Brian masuk ke ruangannya. Ruangan yang dulu hanya ditempatinya sendiri, kini harus berbagi dengan seseorang yang disebut si bos wakilnya itu. Kerja kita hanya mematuhi apa yang prestir perintahkan tanpa bantahan, sesulit apapun itu, dan ikut kemana prestir pergi. Dan jadwal pekerjaan kita tidak bisa disamakan dengan karyawan lainnya. Kita hanya bisa pulang saat prestir pulang atau jika beliau perintahkan, jelas Brian dengan nada hampir sama datarnya dengan sang bos. Baiklah Pak, saya akan mengikuti seperti apa yang Bapak katakan, ucap Nisa. Bisa tidak, kamu jangan panggil saya Bapak, saya belum setua itu, dan saya risih dengan panggilan itu, ujar Brian datar. Baik Pak, maaf, jadi saya harus panggil apa? Saut Nisa bingung. Terserah kamu saja, jawabannya singkat dan berhasil membuat Nisa makin bingung. Baiklah, karena Anda adalah asisten bos dan Anda adalah atasan saya, maka saya akan memanggil Anda asisten kepala, saut Nisa. Lucu sekali panggilanmu itu.
Baiklah, daripada bingung dan pembicaraan ini cepat selesai, kamu panggil saja asisten Brian. Sudah selesai, jangan diperpanjang lagi, ucap Brian tegas. Nisa pun enggan berkata-kata lagi dan segera kembali ke kursinya dan duduk diam. Sudah hampir sejam duduk tanpa melakukan apapun. Nisa benar-benar sudah dilanda kebosanan. Sebenarnya apa sih maunya mereka ini? Memberiku pekerjaan tapi hanya menyuruhku diam saja. Apa ini taktik balas dendam si bos gila itu padaku? Batin Nisa kesal.